Pak Kiai kan pesan, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada yang tahu. Saya mencoba naik ke bukit, sepi, memang tidak ada yang tahu manusia, tetapi Allah ada, Allah tahu. Saya masuk kamar, tak kunci pintunya, memang manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah ternyata tahu. Saya ke sungai, Allah juga melihat. Saya masuk ke kolong jembatan, Allah juga menyaksikan. Maka sampai jam segini saya belum tahu ada tempat itu, karena Allah pasti akan melihat itu. Maka saya tidak bisa melaksanakan perintah Pak Kiai. Maka anak-anak, jadilah santri istimewa yang merasa dimanapun kita berada itu Allah tahu, Allah menyaksikan. Di pondok itu banyak CCTV. Berkali-kali Abi mengatakan di pondok itu banyak CCTV. Di hall itu ada 2 CCTV, di atas ada, di lantai 3 ada, di ruangan ini juga ada. Tetapi CCTV ini buatan manusia. Kadang-kadang bisa error, kadang-kadang bisa tidak berfungsi. Tetapi kalau pengawasan Allah, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah lupa, Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah itu tidak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina sholihah wa ila hadratina Ustadzi Umar bin Ahmad Baraja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan Akhlaqul Banin juz 2 bab nomor 2. Malam ini keterangannya kemarin sudah kita baca semuanya. Bab 2 ini menerangkan tentang akhlak anak, akhlak murid, akhlak manusia terhadap Tuhannya. Siapa Tuhannya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyuhal waladul adib, laqad mannallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsiratin aujadaka ba'dal adami wa ja'ala laka aqlan. Yang pertama yang harus disadari oleh manusia, oleh anak-anak, oleh santri semuanya adalah nikmat yang Allah berikan ketika kita dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu itu manusia semuanya tidak ada, kita semuanya juga tidak ada, ayah ibumu juga tidak ada, mbah-mbahmu juga tidak ada. Kemudian Allah memberikan nikmat dari tidak ada itu, kemudian diadakan dengan cara dilahirkan ke bumi dalam keadaan hidup. Itu nikmat yang besar. Kemudian setelah kita diadakan, dihidupkan oleh Allah, diproses. Jadi manusia itu dari bayi kecil, dari kandungan, kemudian lahir bayi, tidak bisa apa-apa, kemudian proses terus dari bayi, kemudian bisa makan, bisa melihat, kemudian sampai dewasa, sampai seperti sekarang ini. Itu nikmat Allah. Tapi nikmat lagi, wa ja'ala laka aqlan,
kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkan walaupun kita hidup, kita sudah besar, kita sudah ganteng, cantik, tetapi kalau tidak punya akal, kira-kira hidupnya itu nikmat apa sengsara? Sengsara. Lihat itu orang-orang yang tidak punya akal, tidak waras, orang-orang yang gila. Ada yang ganteng itu. Ada konten itu yang Pak polisi siapa itu? Ada yang pernah lihat coba? Itu memburu orang-orang yang ODJG. Orang-orang gila-gila itu. Itu ada yang ganteng cah. Rambutnya tapi tadinya panjang sak kaki, terus dia 3 tahun tidak pernah mandi, terus begitu ditangkap dirawat, disuruh mandi, rambutnya dicukur, ganteng dia, tetapi tidak punya akal, sehingga ketampanannya, kecantikannya hilang semua karena dia tidak punya akal. Lah kita ini sudah hidup dan punya akal, itu berarti kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang memberikan hidup? Allah. Siapa yang memberikan akal? Allah. Tidak cukup sampai di sini. Setelah hidup diberi akal, wahadaka ila dinil Islam, kita diberi agama atau diberi pengetahuan tentang Islam, diberi hidayah dengan kita masuk dalam agama Islam. Ada tidak yang hidup punya akal tetapi tidak beragama Islam? Ada tidak? Banyak. Bahkan di dunia ini lebih banyak yang dia hidup punya akal tetapi tidak masuk Islam. Agama-agama di Indonesia itu banyak, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada yang lain di luar negeri, ada lagi agama-agama yang itu kan semua tidak Islam. Dari sekian miliar manusia, kita ini dipilih oleh Allah untuk menerima Islam. Berarti itu nikmat. Ingat-ingat lagi. Pertama apa tadi? Kita diberi nikmat dengan hidup. Kemudian diberi akal. Kemudian yang ketiga diberi Islam, hidayah dengan Islam. Islam itu huwa a'dhamu binikmatin. Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu kita diberi hidayah dengan memeluk agama Islam. Nah, kemudian diteruskan nikmat-nikmat Allah yang lain. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i. Kemudian kita diberikan pendengaran, diberi telinga. Telinga itu juga nikmat yang besar. Telinga itu dalam ilmu anatomi manusia, tubuh itu ada 3 bagian. Bagian yang luar, bagian yang dalam, dan bagian yang paling dalam. Itu telinga. Siapa yang mendesain? Allah. Yang luar itu apa? Ya telinga yang kelihatan itu tidak hanya aksesoris, tidak hanya pantas-pantas. Walaupun telinga itu membuat kita menjadi cantik, menjadi indah, menjadi bagus. Misalnya ada orang bagus, ganteng, kayak Aufa misalnya, ganteng, tapi telinganya protol, dua-duanya. Gantengnya berkurang apa tidak? Berkurang. Atau telinganya cuma 1, berkurang tidak keindahannya? Berkurang. Atau punya 2 telinga, tetapi telinganya tidak di sini, yang satu di batuk, yang satu di janggut. Kira-kira bagus tidak? Tidak bisa. Tukang kacamata bingung, telinga kok di situ, terus buatnya kacamata bagaimana nyentel ke. Maka
telinga itu nikmat selanjutnya. Allah memberikan nikmat dengan kita diberi telinga. Telinga itu kalau Jawa ngarani kuping, kaku, jepiping. Daun telinga itu tidak kaku juga tidak lunak. Jadi tetap bisa digoyang-goyang, ditekuk-tekuk, tetapi tidak toklek, tidak patah. Kalau telinga kita itu kaku, misalnya seperti seng, seperti kayu, coba dibayangkan kalau kita tidur, bantalnya mesti rusak terus karena kecoblos-coblos telinga. Untung telinga itu didesain oleh Allah itu walaupun kaku tetapi tetap bisa nekuk-nekuk, tetap bisa elastis. Itu telinga. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basori, yang kedua. Kita diberi telinga juga kita diberi mata. Mata kita ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat besar. Allah memberikan mata itu ada lensanya seperti kamera. Kamera itu ada lensa yang bisa dibuat untuk melihat apapun di dunia ini. Dan untuk melindungi mata kita, Allah memberikan, jadi kamu jangan kira apa ini namanya? Sitip, terus iya apa? Alis, ini aksesoris, ini keindahan, tetapi sekaligus berfungsi perlindungan terhadap mata kita. Alis itu berfungsi kalau ada kotoran-kotoran atau air-air itu tidak langsung kena mata. Mata kita bisa berkedip. Mata berkedip itu setiap hari jumlahnya 15.000 kali. Kamu pernah ngitung kedipmu itu berapa kali? Pernah ngitung? Tidak ada yang pernah, tapi ini sudah dihitungkan oleh ilmuwan. Manusia berkedip setiap hari itu jumlahnya 15.000 kali. Dan nanti kapan-kapan kalau kamu punya kesempatan dihitung, tidak usah sehari, 1 jam aja kamu berkedip itu berapa kali, 1 menit kamu berkedip berapa kali itu. Dan mata itu, kelopak mata itu tidak pernah capek, walaupun berkedip sehari 15.000 kali, tetapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah capek. Itu mata kita. Terus fungsinya luar biasa, kemudian letaknya juga pas. Letak mata itu kedua-duanya di depan, di tengahnya ada hidungnya. Itu sudah bagus. Kalau mata kita misalnya seperti mata ayam kan matanya tidak di depan tapi di samping. Ini kesulitan kita sebagai manusia, pandangannya juga kurang bagus. Kalau ayam matanya di samping itu bagus karena ayam. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basori wal lisani. Kemudian nikmat selanjutnya adalah kita diberi lisan. Tahu lisan? Lisan itu mulut. Mulut itu di dalamnya ada lidah. Lidah itu lisan untuk berbicara. Kalau manusia tidak punya lidah, manusia itu tidak bisa berbicara. Walaupun ada mulutnya, ada bibirnya ke atas bawah komplit bibirnya, tapi tidak punya ilat, tidak punya lidah, manusia tidak bisa bicara. Dan lidah kita itu adalah luar biasa. Lidah itu selalu basah. Betul apa betul? Lidahmu basah apa kering? Basah apa kering? Basah. Tetapi walaupun lidah kita itu dibasahi setiap hari, tidak pernah lidah itu jadi medok. Medok ngerti? Jadi besar. Padahal kalau ada sesuatu dikum,
sampai lama itu pasti lama-lama akan membengkak. Tapi lidah kita itu dikum setiap hari. Kakimu itu loh, kaki dikum misalnya 4 jam, 5 jam itu medok. Medok itu jadi membesar kayak bengkak gitu. Tapi lidah kita itu setiap hari diberi air, kena air basah tetapi aman-aman saja. Itu yang desain Allah. Kemudian wal yadaini war rijlaini, kita diberi tangan 2, kaki 2. Kemudian Allah menciptakan kita, wa khalaqaka basyaron sawiyan fi ahsani khalqihi. Kita didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah makhluk ciptaannya dalam keadaan yang paling sempurna, paling baik penciptaannya. Seperti Allah berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna, paling baik. Itu nikmat-nikmat Allah. Yuk dihitung lagi nikmat sing besar yang Allah berikan. Pertama apa nikmat tadi? Kita diberi kehidupan. Yang kedua diberi akal. Yang ketiga diberi hidayah dengan Islam. Yang keempat kita diberi telinga pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian lisan, kemudian tangan 2, kaki 2, kemudian selanjutnya kita diciptakan dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan kita sekarang begini, kamu hidup, punya akal, agamanya Islam, punya telinga, punya mata, punya lisan, tangan 2 komplit, kaki 2 juga komplit, ganteng, tetapi dalam keadaan sakit. Kira-kira nikmat enggak? Enggak. Maka nikmat selanjutnya wa a'taqallahu wa a'taqas sihhata wal afiyah. Kita diberi kesehatan. Maka sehat itu harus disyukuri. Kemudian nikmat selanjutnya kita diberi orang tua yang punya kasih sayang terhadap kita. Kita diberi saudara-saudara yang peduli dengan kita. Wa ustadzika hatta 'allamaka ma yufiduka fi dinik wa dunyaka ila ghairi dzalik. Kita diberi ustadz, ustadzah, pengasuh-pengasuh, guru-guru yang juga sayang terhadap kita, sehingga mereka meluangkan mengajar kepada kalian, memberikan ilmu kepada kalian dengan didikan yang sabar. Itu juga nikmat Allah. Intinya, anak-anak, intinya di akhir makalah ini diceritakan kita tidak mungkin bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang sedemikian banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi diceritakan kalau kalian semua, kata Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak mungkin akan bisa. Itu keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua, karena kita sudah mendapatkan nikmat Allah yang sedemikian banyaknya, apa yang harus kita lakukan? Fayal zamuka antashkura rabbaka ala ni'matihi. Maka kita seharusnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan semua larangan-larangan. Fala ta'mal qabihan walau fi hali wahdatika. Tinggalkanlah larangan-larangan Allah walaupun kita dalam keadaan sepi,
dalam keadaan tidak dilihat oleh siapapun, walaupun orang-orang tidak melihat, walaupun pengasuh ustadz ustadzah tidak melihat, tetapi yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Dalam hadis diceritakan, wa fil hadithi ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Terakhir Abi mau cerita tentang ini. Cerita ini dulu dipopulerkan oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada yang menangi Pak Zainuddin MZ. Pak Zainuddin MZ itu ulama Indonesia yang waktu itu sangat terkenal, sampai beliau dikenal dengan dai sejuta umat. Itu Pak Zainuddin itu pernah bercerita tentang ini. Jadi dahulu itu ada kiai mempunyai santri jumlahnya 40 santri. Santri yang 40 itu ada santri satu itu yang selalu disayang sama kiainya, melebihi santri-santri yang lain. Kemudian santri-santri yang lain protes, Pak Kiai, panjenengan itu punya santri 40, tetapi kenapa satu santri itu yang paling istimewa? Oh ya, ingin tahu jawabannya? Nanti besok pagi datanglah semua berkumpul. Paginya semua santri yang jumlahnya 40, laki-laki semua berkumpul, 40 santri ini. Pak Kiai masuk ke dalam kamar, terus mengambil ayam. Setiap santri itu diberi satu ayam dan pisau. Ada yang mengatakan satu burung dan satu pisau. Kemudian Pak Kiai ini berpesan, wahai santri-santri, sekarang tugasmu adalah sembelihlah burung itu dengan pisau itu, syaratnya di tempat yang tidak ada yang tahu. Nanti dikumpulkan setelah habis sholat asar. Jadi kau sembelih burung itu di tempat yang tidak ada yang tahu. Maka kemudian setelah itu, sekarang bubar kalian, bubar semuanya. Begitu bubar, santri-santri itu mikir gampang tuh, alah, hanya nyembelih di tempat yang tidak ada tahu mesti gampang. Ada yang di sungai, kali, terus lingak-linguk, udah ada yang lihat, langsung ayamnya disembelih. Ada yang masuk ke gua kan mesti sepi, aman, disembelih. Ada yang masuk ke kamar dikunci, tidak ada yang tahu, sembelih. 39 santri itu sore sudah mengumpulkan semuanya. Ini Pak Kiai, ayam saya sudah saya sembelih jam 9 tadi. Yang lain ini jam 10. Ini tadi cari-cari tempat yang sepi, sulit, sehingga selesai jam 2. Semua santri sudah mengumpulkan semua, kecuali satu santri. Satu santri itu masih bawa burung dalam keadaan hidup, dan pisaunya tidak ada darah sama sekali. Ditanya sama Kiai, loh, yang lain sudah disembelih semua, kok kamu belum, kenapa? Apa jawaban santri ini? Mohon maaf Pak Kiai, dari Pak Kiai memberikan perintah itu sampai habis asar itu saya mencari tempat itu yang Pak Kiai tuju itu tidak ada. Pak Kiai kan pesan, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada yang tahu. Saya mencoba naik ke bukit, sepi, memang tidak ada yang tahu manusia, tetapi Allah ada, Allah tahu. Saya masuk kamar, tak kunci pintunya, memang manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah ternyata tahu. Saya ke sungai, Allah juga melihat.
Saya masuk ke kolong jembatan, Allah juga menyaksikan. Maka sampai jam segini saya belum tahu ada tempat itu. Karena Allah pasti akan melihat itu. Maka saya tidak bisa melaksanakan perintah Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai itu tersenyum, kemudian mengatakan kepada santri-santrinya, anak-anak, santri semuanya, dengarkan apa yang dikatakan oleh santri yang istimewa ini. Dia itu punya keyakinan bahwa dimanapun dia berada, jam berapapun, walaupun manusia sepi, tidak ada yang tahu, tetapi Allah maha tahu. Allah maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Maka santri ini santri yang istimewa, karena dia tidak perlu diawasi oleh manusia, tidak perlu diawasi oleh guru-gurunya, tetapi yang ngawasi adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak, jadilah santri istimewa yang merasa dimanapun kita berada itu Allah tahu, Allah menyaksikan. Di pondok itu banyak CCTV. Berkali-kali Abi mengatakan di pondok itu banyak CCTV. Di hall itu ada 2 CCTV, di atas ada, di lantai 3 ada, di ruangan ini juga ada. Tetapi CCTV ini buatan manusia. Kadang-kadang bisa error, kadang-kadang bisa tidak berfungsi. Tetapi kalau pengawasan Allah, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah lupa, Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah itu tidak pernah tidur. Maka pengawasan Allah sempurna. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.